Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Mazmur 27 ayat 9, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Saudara yang terkasih, menjadi orang yang tertolak sangat menyakitkan dan dapat menimbulkan luka-luka batin yang teramat dalam. Seorang anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya pasti hatinya terluka, dan luka itu akan terus membekas di sepanjang hidupnya. Seorang pemuda atau pemudi yang mengalami penolakan cinta dari sang kekasih pasti akan merasa frustasi. Seseorang menjadi kecewa ketika lamaran kerjanya ditolak atau apply kerjanya ditolak oleh company atau sebuah perusahaan. Semua jenis penolakan itu selalu berdampak buruk bagi kehidupan orang. Kata ditolak mengandung pengertian yang sama dengan adokimos, bahasa Yunaninya yang artinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau gagal dalam menghadapi ujian. Itulah yang menjadi pergumulan hidup Daud. Hal utama yang menjadi ketakutan Daud adalah jika dirinya ditolak oleh Tuhan. Ia tidak ingin ditolak atau dibuang oleh Tuhan. Ditolak Tuhan berarti bencana besar bagi seseorang, saudara. Alkitab banyak mencatat tentang kehidupan orang-orang yang ditolak oleh Tuhan, yang hidupnya harus berakhir dengan kehancuran. Orang-orang di zaman Nuh ditolak oleh Tuhan karena kejahatan mereka, sehingga Tuhan membinasakan mereka dengan air bah, dan hanya Nuh serta keluarganya saja yang luput dari bencana itu. Penduduk Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Mereka mengalami penolakan dari Tuhan karena kebejatan moral dan dosanya yang besar. Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja karena ketidaktaatannya. Akibatnya 1 Samuel 15 ayat 28, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Saudaraku, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan itu, melainkan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar sampai akhir hidup kita. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan hanya karena tidak tahan dengan masalah atau penderitaan yang dialami dalam dunia ini. Bahkan tidak sedikit yang rela lepaskan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus demi dunia ini. Saudaraku,
ditolak oleh Tuhan berarti mengalami kebinasaan kekal. Mari kita evaluasi diri, mari kita perbaiki diri dan ambil komitmen untuk datang kepada Tuhan lebih dekat lagi dalam persekutuan yang karib dengannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Kami diteguhkan, kami diajar, kami diberi peringatan oleh Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kami. Biar kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi fokus kami hanya kepada Engkau Allah Tuhan, penyelamat kami. Terima kasih Bapa di surga, biar kehidupan kami selalu melakukan apa yang Tuhan ingini, bukan hawa nafsu kami. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, biar Engkau berkenan atas hidup kami, karena selama kehidupan kami dalam dunia ini, bahkan sampai akhir hidup kami mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan ini dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur untuk karya keselamatan Engkau sendiri yang datang dan menyelamatkan kami dari kebinasaan kekal. Semua hormat, puji, syukur, keagungan hanya bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and love you. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.